Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operator aritmatika. Python telah menyediakan beberapa macam operator aritmatika. Kita lihat di sini ada operator penjumlahan, ada operator pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi, pangkat, dan pembagian bulat. Contoh saja ya, misalnya 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Kemudian misalnya 4 kurang 3, hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dikali 3. Nah, di sini untuk kali dia menggunakan simbol bintang ya, atau asterisk. Kemudian di sini ada pembagian, dia menggunakan slash atau garis miring. Oke. Kemudian selanjutnya ada sisa bagi. Nah, mungkin yang sisa bagi ini mungkin jarang kita jumpai ya, atau jarang kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Namun di dunia pemrograman ini sangat penting. Contohnya penggunaannya misalnya seperti ini. 6 dibagi 2. Sisa baginya berapa? Sisa baginya adalah 0. Kenapa? Karena 6 dibagi 2 itu habis dibagikan. Dia itu pas. 6 dibagi 2 itu pas 3. Jadi tidak ada sisanya. Berbeda kemudian jika kita mengatakan 7 dibagi 2. Maka sisa baginya ini adalah 1. Penjelasannya mungkin bisa seperti ini ya. Kalau kita dulu di sekolah dasar kita diajari misalnya 7 ya, kemudian dibagi dengan 2. Nah, biasanya kayak gini kan. 7 dibagi 2 berapa? 3. 3 kali 2 berapa? 6. Dan ini kita kurang 1. Ya kan? Berarti ini sisanya adalah 1. 1 dibagi 2 kan sudah tidak bisa lagi kan. Ini harus sudah menghasilkan koma. Nah, dalam sisa bagi ini yang diambil itu adalah yang ini, yang sisanya. Sisa bagi. Kemudian selanjutnya di sini kita langsung ke pembagian bulat saja ya, pembagian bulat. Nah, kalau pembagian bulat itu kebalikannya. Jadi pembagian bulat itu adalah ini yang diambil. Ini adalah pembagian bulat. Sedangkan ini adalah sisa baginya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nih, sisa bagi dan pembagian bulat. Oke, kita coba kasus lain. Misalnya 15 dibagi 3. Oke, 15 dibagi 3 berapa? 5 kan? 5 dikali 3 berapa? 15. Sisanya berapa? 0. Oke. Jadi ketika ditanya berapa sisa bagi dari 15 dibagi 3, maka sisa baginya adalah 0. Sedangkan berapa pembagian bulat? Pembagian bulat dari 15 dibagi 3, pembagian bulatnya adalah 5. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian yang terakhir di sini, oh ya, sebelum kita lanjut, ini kita bisa mendemokan ya di programnya. Oke, seperti ini. Tadi sisa bagi ya 15 dibagi 3, maka hasilnya adalah 0 kan. Sedangkan 15 pembagian bulatnya 3 sama dengan 5. Sama kan yang kita di sini tadi. Jadi itu maksudnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian yang terakhir di sini kita ada operator namanya pangkat. Nah, operator pangkat itu contohnya kayak gini. 2 pangkat 2 pangkat 2. Kira-kira berapa 2 pangkat 2? Mestinya 4 kan ya. Kemudian 2 pangkat 3. Hasilnya berapa? 8 mestinya. Oke, benar. Jadi sesimpel itu operator aritmatika. Ya, kalaupun mungkin ada yang perlu berpikir atau ada yang menurut kalian, oh ini baru buat saya, palingan itu adalah pembagian bulat dan sisa bagi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat itu saya rasa sudah sangat familiar ya. Karena ini sudah sangat sering kita gunakan pada saat kita masih di sekolah dasar. Jadi saya rasa itu tidak ada masalah. Yang perlu mungkin dipahami ya, sisa bagi dan pembagian bulat ini. Tapi itu pun saya rasa sangat mudah ya, tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk memahaminya. Baik, di sini kita diberikan salah satu contoh kasus aritmatika. Tujuannya adalah supaya kita dapat menerapkan konsep aritmatika ini ke dalam suatu kasus nyata.
Di sini kita diminta untuk membuat program yang mengetahui gaji bersih yang diterima oleh seorang karyawan setiap bulannya. Di sini sudah ada ketentuannya ya. Gaji pokoknya adalah 5 juta, gaji lemburnya adalah 55.000 per jam jika ada ya. Kemudian di sini lama lemburnya dimasukkan melalui fungsi input dan pajaknya adalah 10%. Oke, kita langsung saja buat. Yang pertama itu yang kita buat adalah variabel gaji pokok. Di sini saya menggunakan underscore. Kenapa? Karena dalam Python itu tidak boleh menggunakan spasi seperti ini ya. Ini akan error. Makanya kita menggunakan underscore untuk spasi, atau bisa juga kita menggunakan seperti ini. Gaji pokok. Jadi ada camel case. Cuman saya lebih senang menggunakan seperti ini. Gaji pokok. Nah, sini gaji pokoknya adalah 5 juta. Nah, di Python juga itu mendukung seperti ini ya. Supaya lebih yakin bahwa ini adalah 5 juta. Kemudian gaji pokok. Kemudian di sini kan ditentukan bahwa lembur itu lembur per jam itu sama dengan 55.000. Oke. Kemudian lama lembur itu sama dengan diinput melalui fungsi input di Python ya. Kemudian di sini pajaknya itu sama dengan 10% atau 10 dibagi ini maksudnya. Jadi pajaknya itu adalah 10 dibagi 100. 10% kan 10 per 100. Oke, selanjutnya ketika kita ingin memprogram, pastikan kita sudah memikirkan solusi yang akan kita buat ya. Jadi kita perlu memahami apa yang diminta soal atau apa yang diminta oleh kasusnya. Kemudian kita rumuskan, apakah itu kita coret-coret dulu, kita buat alurnya, kemudian kita buat programnya. Nah, di sini kita harus menganalisis dulu nih, kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Di sini adalah gaji pokok. Berarti di sini lembur. Oke, yang pertama mungkin kita buat adalah gaji kotor ya. Karena di sini kan kita sudah tahu bahwa nanti akan ada kemungkinan dia mendapatkan gaji tambahan dari lembur. Nah, berarti gaji kotornya itu atau gaji sebelum dipotong pajak itu adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Gaji lembur. Sementara gaji lembur ini kan semestinya didapatkan dari lama lembur dikali lembur per jam. Berarti kita buat lagi di sini variabelnya di atas. Lembur per jam dikali dengan lama lembur. Oke, berarti di sini kita sudah mendapatkan gaji lemburnya, kita sudah mendapatkan gaji kotornya. Selanjutnya kita ingin mencari potongannya. Karena rumus dari gaji bersih adalah gaji kotor dikurang dengan potongan. Berarti di sini gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurang dengan potongan. Nah, ini potongannya kan belum dibuat, berarti kita buat dulu di sini. Potongannya sama dengan apa? Gaji kotor ya dikali dengan pajak. Nih. Berarti ini adalah potongannya. Jadi nanti gaji bersihnya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita tinggal print gaji bersih. Oke, seperti ini. Sekarang mari kita coba programnya. Nah, ini supaya bersih kita close dulu. Yes, kemudian kita run modul lagi. Oke. Nah, di sini kita masukkan lemburnya. Misalnya lemburnya 10 jam dah. Nah, di sini ternyata ada error. Kenapa? Karena di sini ada keterangannya, sudah ada keterangannya ya, bahwa operator plus itu tidak mensupport ya. Operator plus itu atau operator penjumlahan itu tidak mensupport tipe data integer yang akan ditambahkan dengan tipe data string ya. Nah, di sini
Kenapa penting untuk menguasai tipe data ini sebenarnya? Makanya kenapa di pelajaran-pelajaran pertama itu kita wajib mengetahui jenis-jenis tipe data. Nah, ada satu keunikan di Python ya. Jadi Python itu menganggap semua hasil masukan dari input itu dianggap sebagai tipe data string. Sementara yang kita butuhkan kan sebenarnya di sini tipe data integer kan. Nah, untuk itu kita konversi dulu. Cara mengkonversinya itu seperti ini. Kita int, kemudian buka kurung dalam kurung, kemudian data yang ingin dikonversi itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, karena di sini yang ingin kita konversi adalah yang ada di input, maka inputnya itu kita harus masukkan ke dalam int ini. Bisa seperti ini. Kita cut dulu, kita masukkan ke sini. Nah, jadi ini apapun yang dimasukkan ke input maka akan dikonversi menjadi tipe data integer. Kalau sudah seperti ini, kita pindahkan lagi ke atas seperti ini. Kemudian kita coba lagi programnya. Misalnya di sini 10 jam ya lemburnya, kita coba. Ah, ini sudah masuk. Ya, berarti di sini ini sudah dikenakan pajak ya. Sudah dikenakan pajak. Nah, cuman kalau kita perhatikan lagi program kita ini sepertinya masih kurang jelas ya. Nah, untuk memperjelas program kita di sini sebaiknya di dalam input ini ya kita tambahkan keterangan dengan tipe data string. Misalnya masukkan lama lembur. Oke. Nah, selain itu di sini juga kita berikan keterangan supaya lebih jelas. Keterangannya adalah string, maka diapit oleh petik 2. Gaji bersih yang Anda terima adalah. Kalau misalnya ingin lebih jelas lagi, ini kita print juga nih sekalian, print. Ya, kita print juga sekalian gaji kotornya, gaji sebelum dipotong pajak. Nah, ini kita seperti ini. Sebesar, kita print gaji kotor. Ya, kita coba dulu. Run. Oke, kemudian di sini kita masukkan misalnya 10. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi gaji sebelum dipotong pajak itu sebesar 5.550.000. Kemudian gaji bersih yang diterima adalah 4.995.000. Berarti program kita sudah berhasil ya. Dan di sini kita sudah menerapkan beberapa operator aritmatika. Di sini ada operator perkalian, kemudian ada operator pembagian, kemudian di sini ada operator penjumlahan, ada operator perkalian lagi, kemudian ada operator pengurangan. Demikian saya rasa untuk materi operator aritmatika dan contoh kasusnya. Semoga dengan materi dan contoh kasus ini dapat memberikan pemahaman baru dan nantinya akan dapat diterapkan di contoh kasus yang mungkin lebih rumit atau lebih advance. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.